Bapak Ibu sudah terakreditasi semua, pasti ya. Rawat jalannya juga sudah di screening. Rawat inapnya apalagi harus karena terakreditasi. Sementara tadi dibilang jatuh termasuk KTD, ya KTD kejadian tidak diharapkan. Yang seharusnya bisa dicegah. Nah, pertanyaannya, mencegah pasien jatuh di rumah sakit gimana dong caranya? Karena kalau sudah jatuh, meskipun tidak luka, pasien itu bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan depresi, ya bisa menimbulkan ya ketakutan yang berlebihan. Nah, pertanyaannya sekarang, cukupkah dengan hanya memberinya sebuah gelang kuning? Nih, gelang kuning. Jawab iya atau tidak. Betul, jawabannya adalah tidak. Jadi makanya jangan mudah berpuas diri bahwa takutnya dengan sudah memberikan gelang kuning, itu kita itu jadi kayak mengaburkan itu rencana, tindakan atau apa screening yang tidak hanya sekali karena menganggap dengan gelang kuning oke everything is it's going to be fine gitu ya, segalanya akan jadi baik-baik aja kan udah dikasih gelang kuning. Nah, bahkan sebelumnya waktu awal-awal saya belajar tentang business safety yang ngajarin surveyornya akreditasi itu bilang bahwa dengan gelang kuning itu dia kasih contoh, oh supaya kalau ada pasiennya tiba-tiba keluar jalan-jalan tuh Anda, lo kok gelang kuning? Anda segera bantu untuk memastikan pasiennya kembali lagi ke ruangan karena dia pasiennya resiko jatuh. Ya, itu salah satunya. Tapi bukan seperti itu, ya. Jadi bukan dikasih gelang kuning itu jadi supaya kita mata tahu kalau itu adalah pasien beresiko jatuh. Tapi gelang kuning itu artinya Anda itu seharusnya punya intervensi untuk diprioritas untuk intervensi yang sesuai dengan pasien tersebut untuk dilakukan upaya pencegahan. Jadi kalau tidak ada intervensi dalam bentuk perencanaan, maka itu sama saja, ya sama saja cuma dikasih gelang kuning gitu loh maksudnya. Ya, jadi paham nggak sih? Jadi kalau sudah, oh ini risiko jatuh ya kasih gelang kuning, selesai. Nah, kalau sudah begitu takut ya udah, oh sudah terakreditasi karena orang akreditasinya bilang ini dok sudah ada pakai gelang kuningnya. Padahal yang dibutuhkan adalah itu intervensimu apa? Sekarang saya mau kasih contoh-contoh kejadian pasien jatuh di Vaskes versinya Indonesia. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan apakah ini bisa dicegah atau tidak bisa dicegah. Alright, kita mulai dari kasus yang pertama. Kedua yang ini. Kenapa? Kenapa? Bisa bisa diri, nggak bisa diri. Nggak boleh berdiri. Tunggu, tunggu. Ya biar biar. Hah? Hah? Mana wes harus berdiri lagi? Ini dapat ini dari. Ya boleh go. Go. Ya pusing anak. Sudah lihat ya? Seandainya dua pasien tadi itu cedera. Kira-kira cedera ya, anggap entah kenapa, sakit apa, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau akhirnya cedera, ini kan termasuk kejadian tidak diharapkan. Ya, kira-kira apakah itu bisa dicegah atau tidak bisa dicegah? Tulis di kolom chat. Iya, bisa dok, bisa dicegah. Gimana cara mencegahnya ya? Bisa dicegah. Gimana cara mencegahnya? Nah, ini nanti ya. Contoh seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih contoh-contoh di dalam pikirannya itu harus bisa mikir ini bisa dicegah atau tidak, bisa dicegah atau tidak walaupun saya nggak tanya. Nenek yang malang, karena keteledoran perawat kami sekeluarga harus mengeluarkan biaya lebih besar. Nih, sambat Dedi, putra bungsu Amyani yang ditemui di rumah sakit XXX. Musibah yang menimpa Amyani 58 tahun ini berawal dari perintah seorang oknum perawat. Nih, perawat dibilang oknum ya, yang memintai Amyani pindah ke ranjang karena akan dibersihkan. Usai menyuruh pindah, sang perawat keluar ruangan. Sepeninggal sang perawat, Amyani yang kondisi fisiknya lemah berusaha turun ranjang untuk pindah. Sedetik kemudian tubuh Amyani terjatuh dan lengan kirinya patah.
Ini salah satu contohnya. Sementara ini di awal tidak menggunakan gelang kuning ya, padahal dia pasien pasien di rumah sakit yang sudah terakreditasi. Artinya pada saat di awal dia lolos screening. Ya kan? Ya, nah dia tidak pakai gelang kuning. Nah, ini Bapak Ibu silakan pikir nanti di dalam hati aja bisa dicegah atau tidak. Nah, kakek yang malang. Ini berita-berita yang saya dapat di media ya. Seorang pasien 70 tahun tewas setelah terjatuh di teras lantai 2 tempatnya dirawat. Nah, ini juga demikiannya pasien menurut penyelidikan diketahui korban adalah pasien rawat inap yang baru saja menjalani bedah katarak mata. Ya, biasanya katarak mata ada yang langsung pulang, tapi mungkin di kondisi tertentu ada juga yang perlu menginap karena untuk dievaluasi keesokan harinya. Ya, kejadian subuh sekitar jam 4.30 pagi, korban terjaga dan diduga bermaksud duduk-duduk di teras, tapi tiba-tiba jatuh dan keluarganya menjaga tertidur. Nah, setelah terjatuh, kepala korban terluka parah. Korban langsung dibawa ke IGD dan karena luka yang cukup parah, korban meninggal dunia jam 7 pagi. Ini adalah kakek yang malang. Jadi niatnya operasi katarak bisa ngeliat mestinya ya tambahan. Tapi akhirnya malah meninggal dunia. Nah ini pikirin dalam pikiran Bapak Ibu bisa dicegah atau tidak. Dan siapa nanti yang harus tanggung jawab. Kondisi tubuh lemas hingga tak sadarkan diri biasanya dialami seorang pasien yang baru menjalani tindakan operasi. Namun tidak dengan remaja. Nah, kadang saya mau nunjukkan ya, beberapa kita baru-baru ini dengar viral perawat tuh kadang bisa bikin apa video live TikTok lah, apa Instagram lagi operasi lagi. Ngeri ya. Nah, kayak gini nih nunjukin nih ada pasien habis operasi langsung nyanyi, suaranya enak lagi ya, ditunjukin. Padahal kayak begini-begini tuh takutnya ada kekurangan-kekurangan kita itu yang terekspos di luar. Nah, contohnya seperti apa? Apa kekurangan dari pasien dari ini? Coba tulis di kolom chat. Kira-kira Anda tahu nggak? Kenapa kok ini saya lihat, saya kasih mungkin ada kekurangan nggak kira-kira apa dari habis pasien dioperasi ini? Coba lihat apa kekurangannya kira-kira. Ayo, apa supaya tahu nanti bisa dicegah atau nggak bisa dicegah? Iya, betul. Pagar bed tidak dipasang. Nah, kalau nggak dipasang, diginikan, terus tiba-tiba dia geletak. Nah, pasien terjatuh. Nih, pernah bukan pasien ini ya, pernah di rumah sakit XX ya, jatuh di ruang recovery room ya, belum ke ruangan di recovery room pasca operasi sinusitis, dilaporkan operasi sinusitis jadi bengep semua wajah, luka laserasi di bibir. Nah, siapa nih yang tanggung jawab? Ya waktu itu akhirnya pasiennya nggak apa-apa sih, lo kenapa kok saya muka saya ini, maaf ya Bu tadi Ibu itu gini-gini, dikasih alasan ini nggak apa-apa meskipun kita ya kasih obat ini itu ya, tapi kan ya nggak enak. Nah ini maksud saya. Gini, Tuan S, 55 tahun, pasien sesak meninggal setelah terjatuh dari kursi roda. Nah, kursi roda bisa jatuh ya. Dari ruang inap rawat darurat. IGD, puskesmas. Pihak keluarga menyebut saat pasien meninggal tidak ada petugas yang membantu. Sementara pihak puskesmas menyampaikan pasien tersebut tidak bersedia dirujuk dan tidak bersedia dirawat inap di atas bed. Nah, ini juga ya. Jadi catatan jatuhnya dari kursi. Nah, kayak gini nih ngegeletak meninggal. Nah, dalam kondisi seperti ini. Nah, siapa nih yang harus tanggung jawab ya? Bisa dicegah atau tidak bisa dicegah? Terakhir, manajemen rumah sakit angkat bicara terkait adanya dugaan penelantaran pasien bernama Tuan SB di IGD sehingga menyebabkan pasien jatuh dari kursi roda. Again, dari kursi roda. Tuh lihat ini kepalanya, ini kakinya. Nah, ya. Direktur membantah informasi mengatakan kalau pasien ditelantarkan, bahkan pasien sengaja menjatuhkan diri ke lantai setelah menendang tensi monitor yang ada di atas meja dokter. Nah, ini ya sekali lagi silahkan pikirkan bisa dicegah atau tidak bisa dicegah. Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Tangis histeris keluarga pasien tak terbendung sesaat setelah mengetahui keluarganya meninggal usai terjatuh di toilet rumah sakit. Amukan dan makian terhadap petugas bahkan sempat terlontar dari keluarga pasien yang kecewa keluarganya yang menjadi pasien meninggal. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video dan beredar viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu terlihat dua emak-emak sedang menangis histeris di dalam dan di luar ruangan isolasi rumah sakit.
Sembari menangis histeris, salah seorang keluarga pasien di luar ruangan memaki dan menyesalkan keluarga tidak dibolehkan masuk untuk menemani. Kegaduhan ini pun memicu keluarga pasien lain turut datang ke lokasi untuk melihat apa yang terjadi dan merekam momen tersebut. Seseorang perekam video berupaya memberikan keterangan. Nggak boleh jeding guys, gara-garanya aku na tayo baki, tadi sesake ajaran kejadian ke TB. Ada mati jeding. Pihak rumah sakit tidak menampik kejadian meninggalnya pasien setelah jatuh di toilet rumah sakit yang berlangsung pada Jumat 25 Agustus lalu. Pihak rumah sakit memang membatasi penunggu di ruangan tersebut karena kondisi pasien dan antisipasi resiko terhadap penunggu pasien. Sementara pihak rumah sakit membantah tudingan dalam video tersebut yang terkesan menelantarkan pasien. Sebab pasien tersebut dalam pengawasan intensif tidak boleh melepas masker oksigen dan banyak bergerak akibat penyakitnya. Namun meski sudah diperingatkan berkali-kali, pasien itu memaksa turun ke toilet dan membuka masker oksigen dan minta diantar ke toilet oleh seorang keluarga penunggu pasien. Perawat sudah menyampaikan untuk tidak diizinkan ke kamar mandi sendiri, dan tidak boleh ke kamar mandi. Tapi keluarga setiap kali shift memang sudah disampaikan oleh teman-teman perawat untuk tidak ke kamar mandi. Tapi pada waktu itu pasien ditemani keluarganya berangkat ke kamar mandi. Apa dok? Pasti itu respon denial pasien ya. Setiap kali kehilangan pasti tahap pertama dan kehilangan itu kan pasti denial, pasti anger, pasti marah. Pasien terjatuh kondisinya lemas lantaran oksigen dibuka. Meski sudah sempat mendapat pertolongan medis, nyawa si pasien tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Tadi Bapak Ibu sudah saya kasih contoh-contoh keadaan jatuh ya, yang bisa kita identifikasikan. Apa aja jatuhnya, dari mana aja? Satu, dari tempat tidur. Nah, jadi pasien berguling dari kasur atau tergelincir dari tepi tempat tidur. Jadi ya sekali lagi pasiennya berguling, jadi guling-guling dari tempat tidur terus terjatuh, tergelincir dari tempat tidur. Seperti pada kasus apa? Misalnya pada kasus tadi post operasi tadi ya, yang nggak dikasih bed railnya, handrailnya tidak dipasang. Misalnya dia berguling jatuh dari tempat tidur. Dari kursi, pasien tergelincir dari kursi atau terjatuh saat naik atau turun kursi. Jadi orang di kursi pun bisa, entah itu kursi roda atau kursi biasa, bisa terjatuh. Ya. Saat ambulasi, terjatuh saat berjalan. Tadi si kakek-kakek tadi ya, umur 70 tahun, dia jalan-jalan ke teras depan, lantai 2. Ternyata jatuh saat ambulasi. Saat berdiri dan atau berpindah. Jadi pasien terjatuh saat masuk atau keluar toilet. Nah ini ya, saat masuk atau keluar toilet. Yang tadi kasus di Madura tadi. Atau saat bangun dari posisi duduk. Ya misalkan dari tempat tidur atau dari duduk, dari kursi yang dia ya kemudian jatuh ya. Nah, ada yang tiba-tiba ditemukan terjatuh atau adanya aktivitas yang tidak disaksikan sehingga mengakibatkan terjatuh. Jadi tiba-tiba Anda menemukan dia sudah dalam posisi terjatuh ya. Terjatuh ini maksudnya adalah terjatuh di lantai ya, bukan di kasur. Yang tadi kita pikir kalau di kasur kan oh ini mungkin tidur ya. Tapi kalau di lantai pasti kemungkinan dia terjatuh. Nah ini ya, jadi meskipun ya misalkan pasien bisa udah di tempat tidur bisa jatuh, bisa. Pasien udah di naik kursi roda bisa jatuh, bisa. Pasien lagi jalan-jalan bisa jatuh, bisa. Nah pasien mau berdiri atau berpindah aja bisa jatuh, bisa. Nah titik-titik ini, nah supaya kita itu bisa paham bahwa ya orang, jadi kalau sudah seperti ini kira-kira nih kalau saya tanya nih poin-poin ini, kira-kira siapa yang bisa pasien? Kalau sudah saya kasih tahu ya tadi 1, 2, 3, 4. Kira-kira siapa yang bisa terjatuh di rumah sakit? Pasien yang bagaimana yang bisa terjatuh di rumah sakit? Jadi Bapak Ibu setelah saya tunjukkan 1, 2, 3, 4. Yang pertama bisa terjatuh dari tempat tidur, bisa jatuh dari kursi, bisa jatuh saat jalan-jalan, bisa jatuh saat berpindah atau lagi mau berdiri, bisa juga ditemukan terjatuh. Artinya saya mau menyampaikan kabar buruk ini kepada Bapak Ibu, bahwa kabar buruknya adalah bahwa semua pasien beresiko jatuh. Jadi setiap pasien itu bisa saja jatuh, pasien apa. Bahkan kita yang lagi sehat ini tiba-tiba bisa terjatuh di rumah sakit.
semua orang bisa terjatuh di rumah sakit, semua pasien bisa terjatuh di rumah sakit. Jadi kalau gelang kuning saja tidaklah cukup. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tugas kita berat ya, Bapak Ibu. Sekalinya Bapak Ibu tahu.